Kita bicara tentang tekanan yang tak kasat mata. Siswa yang tak ikut wisuda bisa merasa terkucil. Wisuda tidak lagi sakral. Dari TK hingga SMK, toga dan medali menjadi tontonan tahunan. Di balik gemerlap seremoni, tersisa pertanyaan, benarkah ini tanda keberhasilan atau hanya sekedar ilusi prestis? Setiap tahun, wisuda SMK kian megah. Medali, prosesi, dokumentasi besar-besaran. Tapi, apakah ini termasuk pencapaian atau hanya pemborosan dan pertunjukan status? Apakah kita sedang merayakan akhir atau membuka bab baru dengan penuh tekanan? Selamat datang di pertunjukan tanpa naskah tentang wisuda dan makna yang perlahan hilang. Kita melaksanakan prosesi wisuda ke-7 atas nama seluruh sivitas akademik SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Pernahkah kita bertanya, sejak kapan wisuda menjadi kewajiban di setiap jenjang pendidikan? Namun rupanya, kini tak hanya perguruan tinggi, tapi juga siswa SMK mulai dihadapkan pada seremoni yang menyerupai kelulusan mahasiswa. Tapi benarkah itu adalah sebuah bentuk perayaan yang membanggakan? Atau justru hanya merupakan pemborosan yang kita normalisasi? Toga, map, dan panggung megah. Semua itu dulu identik dengan perjuangan akhir dari jenjang universitas. Tapi kini, simbol-simbol itu menjalar ke ruang-ruang di kelas menengah. Pertanyaannya, apakah makna simbolik itu ikut berpindah atau hanya sekedar hiasan tanpa disertai adanya makna? Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Ada surat edaran Sekjen Kemendikbudristek nomor 14 tahun 2023. Ada pula Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Keduanya menegaskan bahwa wisuda bukanlah kewajiban. Pungutan wajib tidak diperkenankan, terutama bagi sekolah negeri. Bagaimana dengan sekolah swasta seperti SMK CBM? Mereka memiliki ruang sendiri untuk menetapkan kebijakan dan biayanya. Legal iya, tapi apakah etis? Itu soal lain. Dan walau sekolah swasta tidak terikat larangan pungutan seperti sekolah negeri, prinsip keadilan dan keterjangkauan menjadi pertimbangan kinetis. Seremoni memang sah secara administrasi, tapi apakah bijak dalam pelaksanaannya? Kita bicara tentang tekanan yang tak kasat mata. Siswa yang tak ikut wisuda bisa merasa terkucil. Orang tua yang memaksakan biaya demi momen sekali seumur hidup. Di balik senyum di panggung, ada pengorbanan yang tak luput dari perhitungan. Ketika seremoni tak sensitif pada kondisi ekonomi, siapa yang benar-benar harus kita rayakan? Baru-baru ini SMK CBM di Purwokerto viral karena prosesi wisudanya yang menyerupai universitas. Reaksi publik pun beragam. Tapi ada satu benang merahnya. Ada yang merasa tidak didengar. Ketika niat baik tidak sejalan dengan realitas sosial, maka seremoni bisa berubah menjadi diskriminasi. Wisuda itu seharusnya tentang pencapaian, bukan pembebanan. Tentang kebanggaan dan bukan gengsi. Kita tidak sedang menolak perayaan, tetapi kita mempertanyakan urgensinya. Karena di dalam ruang kelas, nilai-nilai yang tertanam bukan hanya di rapor, tetapi juga dalam bagaimana diri kita memilih untuk merayakan pencapaian itu. Mari berhenti sejenak, bertanya ulang, apa yang sebenarnya ingin kita rayakan? Mungkin wisuda tidak akan hilang, tapi cara kita menyikapinya bisa berubah. Jika itu bentuk pengakuan, maka biarlah ia inklusif dan bermakna. Bukan soal seragam, tapi tentang menghargai tiap langkah sesuai dengan kemampuan. Sebab wisuda adalah cermin bagaimana kita mendidik dan merayakan. Maka sebelum berdiri di atas panggung, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini perayaan akhir atau awal
dari beban baru.